Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat agar materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik. Nah, ini kelihatannya masih pada lesu-lesu. Kita harus semangat karena masih pagi, jadi harus semangat juga belajarnya. Kita masih muda juga, jadi harus semangat untuk menuntut ilmu. Baik anak-anak, sebelum kelas dimulai, saya izinkan untuk ketua kelas memimpin doa. Silahkan ya. Baik Ibu Harpi. Nah teman-teman, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Bu. Terima kasih Hana telah memimpin doa hari ini. Nah, anak-anak, Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik kelas 10 SMK akan dapat menjelaskan definisi negosiasi bisnis dengan benar jika diberikan materi negosiasi bisnis. Yang kedua, peserta didik kelas 10 SMK akan dapat menjelaskan tujuan negosiasi bisnis dengan benar jika diberikan materi negosiasi bisnis. Dan yang ketiga, peserta didik kelas 10 SMK akan dapat menjelaskan mengenai tahapan negosiasi bisnis jika diberikan materi negosiasi bisnis. Nah, anak-anak sebelumnya akan Ibu absen satu persatu dan yang dipanggil harap untuk mengutarakan kata hadir ya. Yang pertama ada Dava. Hadir Ibu. Baik, selanjutnya ada Hana Fatimah. Hadir Ibu. Baik, ada Naila Fariha. Hadir Bu. Baik, Niwayan Silva. Hadir Ibu. Oke, Putri Andin, apakah ada? Putri Andin? Tidak ada ya, tidak hadir. Ibu di sini alfakan dulu ya, nanti kalau ada kabar langsung Ibu ubah. Selanjutnya ada Vicky Effendi. Hadir Ibu. Oke, dan yang terakhir ada Zahra Fahriza. Apakah ada? Hadir Bu. Hari ini kita belajar mengenai negosiasi bisnis. Ibu sedang berada di kelas 10, bisnis dan pemasaran. Oke, di next slide, Vicky. Nah, apa yang kalian pikirkan jika mendengar kata negosiasi? Coba diutarakan, langsung di-unmute aja ya. Kesepakatan Bu. Oke, kesepakatan. Ada lagi yang lain? Perjanjian Ibu. Oke, perjanjian. Ada lagi yang lain? Tawar-menawar Bu. Oke, tawar-menawar ya. Coba di next slide, Vicky. Nah, yang tadi kalian utarakan itu sudah betul, tetapi ada yang lebih tepat lagi, yaitu secara harfiah, negosiasi artinya perundingan ya, anak-anak. Nah, ini juga ada pengertian negosiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, baik itu kelompok atau organisasi, dan pihak yang lainnya. Nah, karena kita sedang belajar negosiasi bisnis, maka yang menjadi fokus utama adalah negosiasi bisnis. Nah, apa sih pengertian dari negosiasi bisnis? Nah, ini ada yaitu negosiasi bisnis merupakan proses tawar-menawar dengan jalan perundingan antara pihak-pihak yang terlibat mengenai objek bisnis tertentu untuk mencapai sebuah kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak dagang. Tadi ada yang menyebutkan kata perjanjian ya, itu juga tepat. Jadi dalam bernegosiasi bisnis itu harus ada yang namanya proses tawar-menawar. Jangan sampai kita langsung sepakat gitu ya, karena kita harus mencapai titik di mana semuanya itu saling menguntungkan, tidak ada yang merugikan seperti itu. Nah, dalam negosiasi bisnis ini karena kita fokusnya bisnis, jadi objeknya itu bisnis tertentu yang nantinya akan berupa kesepakatannya itu perjanjian atau kontrak dagang. Seperti itu anak-anak ya.
Lanjut lagi di next slide, Vicky. Oke, sekarang kita ada di tujuan negosiasi bisnis ya. Vicky tidak bisa on cam ya, Vicky, atau kendala jaringan? Oh iya Ibu, maaf lagi hujan. Oke, Vicky, tidak apa-apa. Yang penting, walaupun off cam, kita harus tetap memperhatikan ya. Pokoknya di sini yang semua yang off cam harus tetap memperhatikannya agar bisa diterapkan di kehidupan kita. Oke? Langsung aja kita belajar mengenai tujuan negosiasi bisnis. Nah, ada 3, yaitu yang pertama untuk mendapatkan atau mencapai kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Jadi dalam bernegosiasi kita harus ada nih kata sepakat dan semuanya itu kedua belah pihak itu sama-sama memiliki persepsi. Jadi jangan sampai ada salah satu pihak aja nih yang punya persepsi A tapi satu pihak lagi punya persepsi B, itu jangan sampai. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan atau mencapai kondisi penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama. Jadi harus ada jalan keluar yang semuanya itu disetujui. Dan yang ketiga, tujuan yang ketiga ada untuk mendapatkan atau mencapai kondisi win-win solution. Nah, anak-anak, sebelum di next slide, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Baik, silahkan Naila. Jadi pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan win-win solution? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, win-win solution adalah kondisi di mana saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan gitu ya. Sudah membuat perjanjian dan semuanya sepakat gitu, Naila. Sama-sama saling menguntungkan. Itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Tidak ada ya? Oke, lanjut saja ke next slide, Vicky. Nah, di dalam negosiasi bisnis ini ada beberapa tahapan, ada 5 ya. Sebelumnya saya perhatikan dari tadi Dava menunduk, ada apa-apa di bawah, tidak ada apa-apa kan ya? Jadi kita harus fokus ya, Dava. Iya, Ibu, maaf. Ya, supaya materinya bisa disampaikan dengan baik oleh Dava. Nah, lanjut ya, kita harus fokus lagi ya anak-anak. Ada 5 tahapan dalam negosiasi bisnis ini. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Nah, proses ini tuh sangat penting sekali anak-anak, persiapan dan perencanaan yang matang pastinya. Karena kita harus tahu dulu nih background check dengan siapa kita akan negosiasi dan tujuan dari negosiasi itu apa gitu. Dan ada pula nih hal-hal yang harus kita perhatikan ketika bernegosiasi, yaitu kita harus tahu tujuan dari lawan bicara kita, lalu apa persepsinya dan bagaimana karakteristiknya. Dan dalam persiapan dan perencanaan ini juga kita harus tahu kekurangan dan kelebihan yang harus kita perbaiki. Selanjutnya tahapan kedua, yaitu mendefinisikan aturan-aturan pokok. Nah, setelah tadi membuat persiapan dan perencanaan, kita membuat aturan-aturan pokok atau pedoman dalam negosiasi. Nah, jadi seperti apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, itu seperti apa. Dan yang paling penting itu tujuan dari negosiasi itu tercapai. Nah, dalam pedoman dan peraturan ini ada batasan-batasan juga anak-anak yang harus kita buat gitu, seperti adanya ketidaksepakatan, apa yang perlu dilakukan dan pada tingkatan apa seseorang negosiator itu boleh menurunkan tuntutannya, seperti itu. Dan yang ketiga ada klarifikasi dan justifikasi. Nah, di sini kedua belah pihak harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya agar tidak ada kesalahpahaman. Yang keempat, itu ada penawaran dan pemecahan masalah. Ini seperti memberikan give and take ya. Jadi ada sebuah konsensi dalam negosiasi bisnis ini dan menemukan kesepahaman. Lagi-lagi, kesepahaman itu sangat penting dalam negosiasi. Dan yang terakhir itu yang kelima, yaitu menutup negosiasi
dan implementasi. Nah, ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan formal dan pendekatan informal. Boleh di next slide, Vicky? Nah, murid-murid, anak-anak, di sini ada video negosiasi bisnis. Kita tonton terlebih dahulu ya. Ini dari YouTube-nya Haning T. Indrawati. Bagaimana nih anak-anak semua dari video tadi kita sudah lebih paham kan ya mengenai negosiasi bisnis. Nah, mungkin dari anak-anak ada yang mau menyampaikan terkait video tadi seperti apa? Boleh langsung diutarakan. Saya Bu. Iya, boleh Dava. Silahkan. Jadi Bu, Pak Dino dan Bu Dita setuju dan sepakat jika harga penawaran awal yaitu 20 juta ditambah 12,5% menjadi kesepakatan akhir dari kedua pihak Bu. Betul sekali yang diutarakan Dava. Jadi ada kesepakatan ya antara Pak Dino dan Bu Dita tadi. Jadi mereka tidak langsung terburu-buru untuk mengambil suatu keputusan dan ada juga proses tawar-menawar karena di negosiasi bisnis itu sangatlah penting seperti itu anak-anak. Nah, kalian juga bisa menerapkan negosiasi bisnis ini dalam kehidupan sehari-hari ketika misalnya berbelanja ke pasar. Jadi kalian harus bernegosiasi dulu tuh sama abang pasarnya supaya tidak ada yang dirugikan gitu. Kalian juga sama-sama untung, pedagang pasar juga sama-sama untung. Nah, seperti itu pembelajaran hari ini kita sampai sini dulu. Nanti kita minggu depan akan bahas lebih lanjut lagi. Mungkin dari anak-anak ada yang mau diutarakan kesimpulannya mengenai seluruh rangkaian pembelajaran hari ini seperti apa? Saya, Bu. Boleh, Vicky, silahkan. Jadi negosiasi itu merupakan perundingan. Nah, tujuannya itu ada 3, Bu. Yang pertama itu untuk mendapatkan atau mencapai kata sepakat. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan kata mencapai kondisi penyelesaian. Terus yang ketiga itu untuk mencapai win-win solution. Nah, kemudian ada 5 tahapan, Bu, dalam negosiasi bisnis tersebut. Baik, terima kasih Vicky. Itu sudah sangat jelas dan sudah betul ya. Dan kita juga tadi sudah menonton videonya supaya kalian lebih paham mengenai negosiasi bisnis. Nah, anak-anak, baik sebelum Ibu tutup, akan ada penugasan terlebih dahulu. Semoga kalian bisa lebih paham. Akan Ibu kirim lewat chat Zoom. Sebentar ya, anak-anak. Sebentar dulu. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah ya, sudah pada mengangguk. Oke, jadi peraturannya di sini kalian tinggal klik aja dan itu ada petunjuk pengerjaannya di dalam Google Form dan tenggatnya itu untuk pengumpulan sampai hari ini jam 23.59. Jadi yang lewat dari itu tidak akan bisa mengikuti latihan hari ini. Sangat disayangkan sekali, jangan sampai ya anak-anak. Oke, sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada ya? Tidak, Bu. Baik, sepertinya tidak ada. Anak-anak, terima kasih kita sudah belajar negosiasi bisnis hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dari Ibu. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Mari kita tutup dengan baca doa. Silahkan ketua kelas ditutup. Baik, Ibu. Nah, teman-teman, karena hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran, mari kita tutup dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih Hana. Terima kasih anak-anak hari ini telah belajar sangat baik. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ibu.